Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Yuni Arlinda, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Jannah dengan NIM 20446425170 dari kelas 2E PGSD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bangun ruang. Apakah teman-teman semua tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan bangunan 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta volume atau isi. Ada juga yang mengatakan bahwa bangun ruang merupakan bangun yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika. Bangun ruang memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki volume atau isi. Volume sendiri merupakan ukuran seberapa besar ruang yang dapat ditempati atau diisi oleh suatu bangun ruang tersebut. Yang kedua yaitu memiliki bentuk 3 dimensi. Yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Panjang sendiri merupakan sisi mendatar dari kiri ke kanan, yaitu sisi mendatar dari kiri ke kanan. Ini adalah bagian dari panjang. Sedangkan lebar merupakan sisi mendatar dari depan ke belakang. Sisi mendatar dari depan ke belakang. Mendatar dari depan ke belakang. Depan ke belakang. Nah, bagian ini disebut dengan lebar. Selanjutnya yaitu tinggi. Tinggi merupakan sisi vertikal dari bawah ke atas. Sisi vertikal dari bawah ke atas yaitu ini, dari bawah ke atas. Nah, ini disebut tinggi, lebar, dan panjang. Panjang, lebar, dan tinggi. AB disebut panjang, BC disebut lebar, dan CY disebut dengan tinggi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 3 komponen utama. 3 komponen utama tersebut terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi merupakan bidang yang membentuk permukaan bangun ruang. Bidang yang membentuk permukaan bangun ruang yaitu ini, disebut dengan sisi. Yang kedua yaitu rusuk. Rusuk merupakan garis pertemuan antara dua sisi bangun ruang, yaitu ini, dua sisi antara bangun ruang, yaitu ini. Garis yang berwarna merah disebut dengan rusuk, seperti AB, BC, CG, habis itu EF, GH itu disebut dengan rusuk, yaitu garis yang berwarna merah. Yang ketiga yaitu terdapat titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan dari 3 buah titik rusuk pada bangun ruang, yaitu ini, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut G, titik sudut H, dan seterusnya. Yaitu pertemuan antara 3 buah yaitu sini, 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 maka diambillah titik sudut A. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan macam-macam dari bangun ruang. Macam-macam dari bangun ruang dikategorikan menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi mendatar dan bangun ruang sisi melengkung. Bangun ruang sisi mendatar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terdapat kubus, balok, 5 segi 4, 5 segitiga, dan prisma segitiga. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi sama panjang, 6 sisi sama panjang. Kubus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi sama besar. Yang kedua memiliki 12 rusuk sama panjang. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Yang keempat memiliki 12 diagonal sisi. Yang kelima memiliki 4 diagonal ruang. Dan yang keenam memiliki 6 diagonal bidang atau bidang diagonal. Yang keenam memiliki 6 bidang diagonal. Contoh benda dalam bentuk kubus seperti dadu, kotak kardus, dan lain-lain. Macam bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok merupakan bangunan 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Contoh benda dalam bentuk balok yaitu seperti batu bata, lemari panjang, TV, kulkas, buku, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari balok, yang pertama yaitu memiliki 6 sisi, yang kedua memiliki 12 rusuk, yang ketiga memiliki 8 titik sudut, yang keempat memiliki 12 diagonal sisi, yang kelima memiliki 4 diagonal ruang, dan yang keenam memiliki
6 bidang diagonal. Macam-macam yang ketiga yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 merupakan bangun ruang yang memiliki alas berbentuk persegi dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Contoh dari bangun ruang 5 segi 4 itu bisa kita lihat dari bangunan piramida. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari bangun 5 segi 4, yang pertama yaitu memiliki 5 sisi, yang kedua memiliki 8 rusuk, yang ketiga memiliki 5 titik sudut, yang keempat memiliki 2 diagonal sisi, dan yang kelima memiliki 2 bidang diagonal. Macam-macam yang keempat yaitu 5 segitiga. 5 segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segitiga dan memiliki sisi tegak berbentuk segitiga yang menumpuk pada satu titik puncak. Itu ini. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari 5 segitiga, yang pertama yaitu memiliki 4 sisi berbentuk segitiga, yang kedua memiliki 6 rusuk, yang ketiga memiliki 4 titik sudut. Macam-macam yang kelima yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki 2 alas berbentuk segitiga dan titik sisi tegak berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri atau sifat-sifat dari prisma segitiga, yang pertama yaitu memiliki 5 sisi, memiliki 9 alas, yang ketiga memiliki 6 titik sudut, dan yang keempat memiliki 6 diagonal sisi. Kategori yang kedua dari bangun ruang yaitu berdasarkan ruang sisi lengkung. Berdasarkan ruang sisi lengkung itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tabung atau silinder, yang kedua kerucut, dan yang ketiga terdapat bola. Berdasarkan sisi lengkung, yang pertama yaitu tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki 2 alas atau 2 tutup dan memiliki 1 sisi lengkung yaitu atau selimut tabung. Contoh dari tabung atau silinder bisa kita lihat dari kaleng minuman, pipa paralon, atau kotak sampah. Ciri-ciri atau sifat-sifat dari tabung atau silinder, yang pertama yaitu memiliki 3 sisi, yang kedua memiliki 2 rusuk, yang ketiga sisi alas atau tutup, sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran, sedangkan sisi selimut berbentuk segi 4. Jika kita belah ini bisa bentuk segi 4. Bangun ruang kedua yaitu kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang berbentuk limas atau segitiga dan memiliki alas berbentuk lingkaran serta memiliki sisi lengkung. Contoh dari limas segitiga itu bisa berupa nasi tumpeng atau caping. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari kerucut, yang pertama yaitu memiliki 2 sisi, yang kedua memiliki 1 rusuk, dan yang ketiga memiliki 1 titik sudut. Ketiga yaitu terdapat bola. Bola merupakan bangun ruang yang seluruh permukaannya berbentuk lengkung, seperti contohnya itu bola basket. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari bola, yang pertama yaitu memiliki 1 sisi lengkung, yang kedua tidak memiliki rusuk dan titik sudut, dan yang ketiga yaitu bentuknya sempurna, simetris dari segala arah. Itu merupakan penjelasan secara singkat terkait dengan macam-macam dari bangun ruang. Selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik lagi terkait dengan bangun ruang kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang berbentuk oleh 6 sisi persegi. Menurut KBBI, kubus merupakan ruang berbatas 6 bidang segi 4 seperti dadu. Ada juga yang mengatakan bahwa kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi. Semua sisinya berbentuk persegi dan sama besar. Contoh bendanya seperti dadu, rubi, kardus, akuarium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bangun ruang kubus. Yang pertama yaitu semua sisi-sisi dari kubus berupa bangun datar, yaitu berbentuk persegi. Sisi sendiri merupakan bidang yang membentuk permukaan bangun ruang. Nah, di dalam kubus ini terdiri dari 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi.
Apabila kita gabungkan seperti ini menjadi satu bagian seperti ini. Sisi kubus itu terdiri dari AB, CD, E. Yang pertama itu AB, CD, yang kedua EF, GH, yang ketiga ADEH, yang keempat BCFG, yang kelima ABEF, yang keenam DCHG. Jadi di dalam kubus itu memiliki 6 sisi sama panjang. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang dimaksud rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi bangun ruang. Nah, di sini yang dimaksud dengan rusuk yaitu garis yang berwarna merah, atau bisa kita sebut yaitu batas garis dari bangun ruang kubus ini. Di dalam kubus itu terdapat 12 rusuk. Nah, 12 rusuk itu terdiri dari yang pertama AB, BC, AD, DC, EF, GH, EH, FG, AE, DH, BF, CG, DC. Udah. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut. Yang dimaksud dengan titik sudut sendiri merupakan pertemuan 3 buah rusuk di dalam bangun ruang. Kata kuncinya yaitu pertemuan 3 buah rusuk. 1, 2, 3, maka titik sudutnya itu ada di A. 1, 2, 3, maka titik sudutnya dari E. Maka dapat disimpulkan bahwa 8 buah titik sudut dari kubus yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal bidang sendiri merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berseberangan dalam sisi kubus. Di dalam ini contoh yang saling berseberangan yaitu seperti A dengan C, B dengan D, E dengan G, F dengan H, A dengan H, D dengan E, B dengan G, C dengan F, A dengan F, B dengan E, D dengan G, C dengan H. Nah, itu yang disebut dengan diagonal sisi atau bidang, yaitu garis yang saling berseberangan. Ini saling berseberangan dan membentuk huruf seperti X. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang sendiri merupakan dua titik sudut yang saling berseberangan di dalam ruang. Contohnya seperti A dengan G, yaitu berseberangan antara sisi depan dengan sisi belakang. Selanjutnya yaitu B dengan H, yang selanjutnya yaitu D dengan F, dan selanjutnya yaitu C dengan E. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal sendiri merupakan bidang miring di dalam kubus yang terbentuk dari gabungan diagonal sisi atau bidang. Yaitu seperti AEGC saling berseberangan antara sisi depan dengan sisi belakang. AEGC, BFHD, di situ DC, di sini DCEF, ABGH, ADFG, ADFG, BCEH. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari kubus. Sifat-sifat dari kubus yang pertama yaitu sisi kubus berbentuk persegi yang semua sisi kubus yang berbentuk persegi itu memiliki sama yang panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kubus itu memiliki 6 sisi. Bisa kita lihat dari
ABCD dengan EFGH itu memiliki panjang yang sama. Sifat yang kedua yaitu semua rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Bisa kita lihat dari AB dengan DC itu memiliki panjang yang sama, selanjutnya dengan EFGH juga memiliki panjang yang sama. Dan di setiap diagonal bidang, di diagonal ruang, dan bidang diagonal itu memiliki ukuran yang sama panjang semua, karena di dalam persegi itu memiliki ukuran yang sama panjang 6 sisi-sisinya. Jadi di setiap diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal itu memiliki sisi-sisi yang sama panjang atau berukuran yang sama semua. Selanjutnya kita akan menentukan rumus menggunakan alat peraga jaring-jaring kubus atau jaring-jaring bangun ruang kubus. Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bangun datar yang menyusun bangun ruang. Bangun datar yang menyusun kubus yaitu disebut dengan persegi. Seperti yang kita ketahui bahwa kubus itu memiliki 6 sisi yang sama panjang yang berbentuk persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berbentuk persegi semua. Rumus yang akan kita cari pertama yaitu luas dari permukaan kubus. Luas permukaan kubus merupakan jumlah dari semua sisi kubus. Seperti yang kita ketahui bahwa kubus itu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dalam setiap satu sisi kubus itu mengandung satu persegi. Seperti yang kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya, rumus persegi itu sisi kali sisi. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus dari kubus yaitu 6 dikali sisi kali sisi, atau secara singkatnya itu 6 kali sisi kuadrat. Karena bisa 6 karena kan pengertian dari luas permukaan kubus itu adalah jumlah dari semua sisi kubus. Seperti yang kita ketahui bahwa sisi dari kubus itu berjumlah 6. Nah, di dalam setiap satu sisi itu mengandung rumus sisi kali sisi. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi kali sisi, atau sederhananya itu 6 kali sisi kuadrat. Yaitu bisa dituliskan seperti ini. 6 kali sisi kuadrat. Rumus yang akan kita cari yang kedua yaitu terkait dengan volume kubus. Volume kubus merupakan seberapa besar ruang itu dapat ditempati oleh suatu benda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kubus merupakan bangunan 3 dimensi yang memiliki panjang kali lebar kali tinggi. Dikarenakan kubus itu memiliki sisi-sisi yang sama panjang semua, maka panjang, lebar, dan tinggi itu disebut dengan sisi-sisi. Nah, dalam mencari rumus volume kubus itu kita memerlukan panjang kali lebar kali tinggi. Di dalam kubus itu kan panjang kali lebar kali tinggi itu disebut dengan sisi. Maka rumus dari volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau S kubik, yaitu sisi kali sisi atau S kubik. Mencari rumus yang ketiga yaitu terkait dengan keliling dari kubus. Keliling kubus merupakan jumlah seluruh rusuk pada kubus. Dari pengertian tersebut maka dapat ditentukan rumus dari sebuah rusuk. Seperti yang kita ketahui bahwa rusuk di dalam kubus itu berjumlah 12 rusuk. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus dari keliling kubus yaitu 12 dikali S atau 12 dikali sisi. Dapat dituliskan seperti ini. 12 dikali sisi. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah kotak hadiah berbentuk kubus akan dibungkus menggunakan kertas kado. Jika panjang sisi kotak tersebut adalah 8 cm, berapakah luas kertas kado minimal yang dibutuhkan? Diketahui sisi dari kotak kado ini adalah 8 cm, maka kita tuliskan di sini yaitu 8 cm. Selanjutnya kita tulis
Dituliskan di sini diketahui S sama dengan 8 cm. Selanjutnya yang ditanya di sini adalah luas dari kertas kado yang dibutuhkan. Maka selanjutnya kita akan sudah mengetahui rumus dari kubus. Rumus luas dari kubus. Selanjutnya kita tulis rumusnya saja. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumus dari luas kubus yaitu 6 dikali S kuadrat. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka yang ada di dalam soal tersebut. Nah, di sini rumusnya kan L sama dengan 6S kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja L sama dengan 6, ketahuinya kan 8, maka S-nya itu 8 kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan saja L sama dengan 6. 8 kuadrat itu 8 dikali 8 sama dengan 64. Selanjutnya 6 dikali 64 sama dengan 384 cm kuadrat. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu ibu memiliki sebuah kotak kardus berbentuk kubus untuk menyimpan perhiasan. Panjang rusuk kotak tersebut adalah 4 cm. Berapakah volume kotak tersebut? Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui S sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan di sini adalah volume dari kotak perhiasan tersebut. Selanjutnya kita kan sudah mengetahui apa itu rumus dari volume kubus. Nah, kita tuliskan saja di sini rumus dari volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau disingkat dengan S kuadrat. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. S itu di sini diketahui adalah 4 cm, maka kita tuliskan di sini adalah 4 kali 4 kali 4. Tinggal jumlahkan saja 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm kuadrat. Soal yang ketiga yaitu Rahma ingin menghias sebuah kerangka akuarium berbentuk kubus yang terbuat dari kawat. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 8 cm, berapakah total panjang kawat yang dibutuhkan untuk seluruh kerangka kubus? Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui S sama dengan 8 cm. Selanjutnya ditanyakan di sini adalah keliling dari kawat yang diperlukan untuk menghiasi akuarium. Maka ditanyakan itu keliling dari akuarium atau kubus ini. Kita tulis terlebih dahulu yang ditanyakan. Setelah seperti ini, kita tinggal tuliskan rumus dari keliling kubus. Seperti yang kita ketahui, rumus dari keliling kubus yaitu K sama dengan 12 dikali S. 12 sendiri itu adalah dari jumlah rusuk kubus. Nah, jika sudah dituliskan rumus seperti ini, 12 dikali S, maka tinggal kita masukkan saja yang diketahui itu S. S itu 8, maka 12 dikali 8 sama dengan 96 cm. Demikianlah penjelasan terkait dengan bangun ruang yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.